Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting kita ilmu karena kucing bagian dari hidup kita. Wa an Nabi Qatadah, ini seorang sahabat yang bernama Abi Qatadah. Ini angkatan khususnya Nabi kalau dalam berkuda, ini Kopassusnya Rasulullah SAW. Kalau Abi Qatadah Al-Haris, ini Abi Qatadah Al-Haris Al-Irbi Al-Ansari, tapi lebih dikenal dengan Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW sabda, qala fil hirrah. Nah, rupanya hadis ini Abi Qatadah yang sampaikan tentang pendengaran Abi Qatadah tentang Rasulullah SAW. Jadi hadis itu jamaah sekalian diriwayatkan oleh perawi, dan ini para sahabat. Kadang perkataannya Nabi yang dipindahkan, ya, seperti ini dalam hadis ini. Hadis ini cukup panjang dalam asbabun urutnya. Ketika istri Abi Qatadah itu memberikan Abi Qatadah tempat wudu atau mengambil air wudu, persis dia mau berwudu dilumbai sama kucing, minum. Maka begitu kucing itu minum, malah Abi Qatadah ini kasih miring itu wadahnya, baskonnya itu dikasih miring supaya puas itu kucing minum. Sesudah dia minum, ada bekasnya, dipakai berwudu Abi Qatadah. Heran istri beliau, kaget istri beliau itu. Lalu keluarlah ucapan ini dari Abi Qatadah bahwa qala fil hirrah, berkata Nabi tentang hirrah. Ini nama lain daripada kucing, Pak. Ya. Nama lain dari kucing itu hirrah. Banyak nama lainnya. Jadi nama-nama binatang itu semakin dekat dengan manusia. Kalau kucing ini hampir 10 namanya. Salah satu di sini disebutkan al-hirra. Nabi mengutip perkataannya Abu Hurairah, Abi Qatadah mengutip perkataan Nabi tentang kucing, bahwa di al-hirra mengingkari sikap istrinya yang sepertinya tidak sampai ilmunya ke situ. Dia menganggap itu kucing dalam ilmu istri Abi Qatadah itu najis, sisa minumannya. Karena pembahasan kita sebelum ini kan anjing, di mana bekas jilatan anjing itu adalah najis, bahkan najisnya tingkat tinggi. Seolah itu juga yang dipahami oleh istri sahabat Abi Qatadah. Maka Abi Qatadah mengeluarkan pernyataan innaha laisatil binajas. Sungguh kucing itu bukan najis. Sungguh kucing itu bukan najis. Kenapa? Innama hiya minat tawafin alaikum.
Karena sesungguhnya kucing itu adalah dia makhluk yang mengelilingi kalian. Artinya susah dipisahkan itu kucing dari kita. Dan ini kata para ulama, ini salah satu alasan diangkatnya sesuatu itu karena beratnya berpisah dengan kita, atau sesuatu yang berat itu menjadi hukum dibolehkan. Kucing dihilap di kalangan para ulama najis atau bukan, najis atau bukan. Tapi salah satu yang mengatakan bukan adalah karena pernyataan ini, laisati binajas, dia bukan najis, dia bukan najis. Tapi yang dimaksud di sini laisati binajas, bukan najis, adalah bekas jilatannya, bekas minumnya itu bukan najis. Yang sudah diminum, sudah disentuh, sudah dijilat oleh kucing itu, ini maksud hadis ini, innaha laisat binajas, itu bukan najis. Berbeda dengan jilatannya anjing. Kalau kucing ini laisa binajas, tidak najis. Tapi bendanya najis, itu kucing sendiri apa najis atau bukan, hilaf di kalangan ulama. Kenapa? Karena segala binatang yang haram dimakan digolongkan dalam ilmu itu adalah najis. Binatang yang haram dimakan, kalau dia diharam karena binatang itu aslinya dimakan, tapi salah satu penyebab dilarangnya dimakan, dia najis. Maka dikategorikan dengan pernyataan itu, kucing itu masuk dalam kategori ini karena tidak bisa dimakan. Kalau begitu dia najis, tetapi bukan jilatannya itu najis, bukan sisanya itu najis, dia tetap suci. Kenapa dia dikatakan suci? Karena susahnya dia berpisah dengan kita, susahnya. Dan inilah kemudahan dalam agama, Pak. Salah satu yang menyebabkan, kata Nabi SAW, sesuatu itu berubah hukumnya, innallaha ta'ala tazawaja li an ummati, sungguh Allah tidak pernah membebani umatku, itu 3 perkara. Salah satunya adalah wa mastukrihu alaihi, sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit dihindari, maka itu berubah menjadi kemudahan dan hasilnya dihukumi tentang halalnya, tentang sucinya. Nah, sehingga kalau penulis ini, kalau Ibnu Hajar sendiri mengatakan, dia membuat sebuah bab itu, kucing itu adalah suci, ya, suci, tetapi bukan berarti bahwa halal. Beda, Pak, ya. Jadi dia suci, tetapi dia bukan halal, haram dimakan, tapi disentuh, menyentuh bekas minumannya, jilatannya itu halal. Maksudnya tidak najis. Dari situ bisa dipahami, ya, 2 pernyataan laisat bin najas, yang kedua adalah minat tawafin alaikum, dia makhluk yang selalu berkeliling di sekeliling kita. Coba bayangkan, Pak, kalau kucing itu najis, maka berapa kali kita kena najis satu hari? Karena ini salah satu makhluk yang dekat dengan manusia, dan hampir di antara kita ini mudah kemasukan kucing. Bahkan saya lihat ada yang tidur dengan kucing, bahkan ada yang gendong kucing, bahkan ada yang pernah saya lihat
lebih rela kucingnya makan daripada dia. Bahkan kucingnya nak makan, kasih makan enak-enak, dia tidak makan, saking sayangnya sama kucing.